Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupila Smayati. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi pembelajaran dalam UBD topik 6 pada demonstrasi kontekstual. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Yang pertama, di sini terdapat ilustrasi pertanyaan, dua ilustrasi. Yang pertama itu buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Kemudian ilustrasi yang kedua, buku teks atau buku pegangan merupakan silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jawabannya adalah ilustrasi yang pertama, karena ilustrasi tersebut sering digunakan oleh saya, dan bagi saya buku teks itu berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Karena menurut saya buku teks ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Buku teks tersebut tentunya telah dilakukan pengkajian terlebih dahulu sebelumnya oleh para ahli dengan tujuan yang lebih spesifik, sehingga dengan hal tersebut maka dijadikan suatu pedoman bagi para guru dalam membuat kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Melalui buku teks yang disajikan sebagai salah satu sumber referensi tersebut, maka kebutuhan peserta didik dalam belajar dapat terjawab dan juga tentunya dapat terpenuhi. Terlebih lagi ketika buku teks disertai dengan aktivitas belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mengeksplor pemahaman mendalam mereka dan menerapkan pemahaman pada situasi yang baru. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut saya, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik yaitu ilustrasi 1. Karena menurut saya, dengan adanya buku teks tersebut dapat memberikan referensi yang dapat menjawab keingintahuan para peserta didik sebagai pengetahuan awal. Selain itu, peserta didik juga dapat memperoleh pemahaman dan mengeksplor pemahamannya menjadi lebih luas melalui sumber referensi lainnya. Karena buku teks ini menjadi salah satu referensi dan bahan referensi dan bukan satu-satunya. Kemudian dengan ilustrasi 1 ini menurut saya memberikan fleksibilitas bagi para guru dalam pembelajaran, hanya saja tetapi tetap sesuai dengan norma yang berlaku, dan melalui ilustrasi 1 ini maka peserta didik memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh dan meningkatkan kemampuan, terutama kemampuan abad 21. Selanjutnya sama disediakan dua ilustrasi, hanya saja berbeda ilustrasinya. Ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Sedangkan ilustrasi 2, penilaian terdiri dari pengetahuan, sikap, keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah dari lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat dengan buku teks. Pertanyaan yang pertama yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut, dan jelaskan. Nah, ilustrasi yang sering saya gunakan yaitu ilustrasi 2 karena setiap proses pembelajaran yang dilakukan tentunya menggunakan penilaian dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang dilakukan untuk mengetahui berbagai perkembangan belajar peserta didik. Sehingga dengan ketiga penilaian tersebut sudah mencakup semua hal yang harus diamati, dinilai, diukur dari peserta didik. Jadi tidak hanya mengukur tingkat pemahaman yang diperoleh peserta didiknya saja, melainkan juga mengukur sikap dan keterampilan
yang dilakukan oleh peserta didik, karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hasil dari belajar. Kemudian teori yang didapatkan dan implementasikan tersebut tentunya salah satunya berasal dari buku teks. Untuk penilaian ranah kognitif dilakukan dengan mengambil nilai ulangan harian maupun latihan. Kemudian untuk afektif dan psikomotor dilakukan melalui observasi kegiatan yang cocok untuk dilakukan sebuah penilaian. Tentunya pada saat diskusi maupun pada saat mempresentasikan suatu konten. Kemudian pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut saya ilustrasi yang kedua, karena dalam menilai peserta didik itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, keberagaman, kemampuan, perkembangan peserta didik, sehingga yang dinilai itu harus mencakup semua aspek. Dengan demikian maka dapat mengetahui berbagai perkembangan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian perkembangan tersebut tentunya tidak hanya pada ranah kognitif saja, melainkan mencakup pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Penilaian terhadap peserta didik dengan 3 aspek ini juga dapat membuat peserta didik berkembang secara holistik dan mampu menggapai masa depannya, bukan hanya memiliki pengetahuan tapi juga dan keterampilan yang lebih baik. Selanjutnya adalah ilustrasi 1 dan 2. Yang ilustrasi 1 ini buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Di sini terdapat pertanyaan, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Nah, jawabannya adalah ilustrasi yang sering saya gunakan adalah ilustrasi 1, karena dalam buku teks yang digunakan dapat dilakukan atau dimanfaatkan sesuai kebutuhan belajar, sehingga meskipun dibuat secara terstruktur, tersistematis, urut, tetapi untuk penggunaan dapat dilakukan secara acak sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Jika buku teks digunakan berdasarkan urutan penomoran, maka bisa saja pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih monoton karena terlalu kaku dan terfokus pada urutan penomoran. Kemudian pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut saya ilustrasi 1, karena dengan menyesuaikan materi yang sesuai dengan tujuan belajar, maka pembelajaran menjadi lebih bervariatif, kemudian inovatif, sehingga materi yang esensial yang harus diterima peserta didik ini dapat diterima dan tentunya dapat dilakukan penjelasan yang lebih mendetail oleh gurunya. Sedangkan materi yang sederhana dapat dipahami oleh peserta didik, maka dapat diberikan penjelasan secara umum sehingga penjelasan yang dilakukan menjadi lebih efektif, efisien. Jika pembelajaran dilakukan secara urut, maka pembelajaran menjadi lebih membosankan. Selanjutnya adalah terkait tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Tindakannya itu terdapat 3 tindakan. Yang pertama, instruksi didaktik atau langsung, yang terdiri dari demonstrasi atau permodelan, ceramah dan tanya jawab, dan memberikan pertanyaan khusus. Kemudian yang kedua, metode fasilitatif atau konstruktivis, yang terdiri dari yang pertama, pencapaian konsep, metode pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pertanyaan terpadu, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, seminar Sokras, dan proses penulisan. Kemudian tindakan yang ketiga adalah pelatihan yang terdiri dari umpan balik dan pembinaan. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan peserta didik.
terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama menerima, menanggapi, yang terdiri dari menanggapi, mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki, mendengarkan, tonton, catat, pertanyaan, jawab, dan berikan tanggapan. Kemudian yang kegiatan kedua membangun, memeriksa, dan memperluas, terdiri dari 12 kegiatan, yaitu bandingkan, induksi, tentukan, digeneralisasikan, berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar, dengarkan, pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan, hipotesis, kumpulkan data, analisis, visualisasikan, hubungkan, pertanyaan, penelitian, simpul, dukungan. Kemudian berpose atau tentukan masalah, selesaikan, evaluasi, jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali, klarifikasi, pertanyaan, prediksi, ajarkan, periksa, pertimbangkan, tantangan, debat, pertimbangkan, jelaskan, tantang, justifikasi, brainstorm, mengatur, menyusun, merevisi. Kemudian kegiatan 3, memperbaiki keterampilan sedalam pemahaman, yang terdiri dari dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki, merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Di sini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Nah, jawabannya adalah kegiatan yang sering saya lakukan adalah kegiatan 2 atau yang dilakukan atau tindakan guru yang dilakukan, yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis dengan kegiatan peserta didik yang membangun, memeriksa, dan memperluas. Karena menurut saya dengan kegiatan tersebut lebih berorientasi pada peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang lebih aktif. Kemudian guru juga bisa lebih kreatif dan inovatif, dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru, yang pertama adalah pencapaian konsep. Pencapaian konsep ini dijadikan sebagai suatu strategi pembelajaran induktif yang dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan cara yang lebih efektif, karena guru memberikan contoh dan bukan contoh yang akan diamati oleh peserta didik, sehingga dengan hal tersebut maka peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai karakteristik maupun ciri-ciri dari contoh yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, pembelajaran kooperatif merupakan istilah strategi pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi berkelompok untuk bekerja sama dalam meningkatkan kemampuan, pemahaman, interaksi sosial, dan untuk bekerja sama dalam meningkatkan hal lainnya. Hanya saja pembelajaran kooperatif ini membutuhkan waktu pada saat proses pembelajarannya. Yang ketiga adalah diskusi, merupakan suatu kegiatan dalam belajar yang dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan dengan proses berpikir secara kelompok. Melalui kegiatan diskusi dapat memberikan pemahaman pada peserta didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Selain itu, dapat saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik, membuat peserta didik terbiasa dalam mendengarkan pendapat orang lain dan terbiasa melakukan toleransi. Kemudian yang keempat, pertanyaan eksperimental merupakan pertanyaan yang berisi terkait sebab akibat. Dengan pertanyaan ini maka dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan mencari solusi penyelesaian masalah. Kemudian yang keenam, representasi grafis merupakan kemampuan dalam menyajikan, memvisualisasikan, mempresentasikan berbagai konsep. Kemudian yang keenam, pertanyaan terpadu yang merupakan suatu konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang mengaitkan mata pelajaran lainnya untuk memberikan pengalaman yang bermakna agar dapat memahami konsep yang telah dipelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkan dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Keunggulan pembelajaran terpadu atau integrated approach. Nah, kemudian yang ketujuh, pembelajaran berbasis masalah
merupakan suatu model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan yang harus dipecahkan oleh para peserta didik, sehingga peserta didik dapat menemukan pengetahuan baru, mentransfer pengetahuan dalam memecahkan masalah di kehidupan nyata, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedelapan, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini dapat mendorong peserta didik untuk merenungkan suatu hal dan berpikir, karena pertanyaan terbuka memerlukan jawaban yang lebih panjang dan tidak ada satu jawaban yang paling benar untuk pertanyaan terbuka. Kemudian yang sembilan, pengajaran timbal balik. Suatu teknik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu teks dengan cara interaksi yang saling memberikan timbal balik antara guru dengan peserta didik terkait materi belajar. Kemudian yang 10, simulasi. Proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya atau state of affairs. Simulasi dilakukan secara untuk menganalisis situasi dunia nyata yang besar dan kompleks yang tidak bisa dipecahkan oleh model manajemen operasi konvensional. Simulasi dapat meneliti efek interaksi antara komponen satu dengan komponen lainnya. Kemudian seminar Socrates, suatu diskusi kelompok yang berdasarkan pengajaran yang digunakan oleh Socrates yang didasarkan pada penyelidikan dan diskusi tentang topik tertentu di antara semua yang hadir, daripada situasi di mana satu guru memberikan informasi kepada peserta didik. Seminar Socrates ini dapat membuat peserta didik berpikir rasional, ilmiah, aktif belajar, menemukan motivasi dan keberanian dalam mengemukakan pendapat dan berpikir sendiri, serta memupuk rasa percaya diri dan menimbulkan persaingan dinamis dalam belajar. Terakhir, proses penulisan merupakan langkah dalam menyusun rencana atau perencanaan penulisan. Menulis, jadi menulis draft, memperbaiki draft, menyunting draft, dan memperbaiki hasil tulisan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kegiatan peserta didik, saya juga memilih kegiatan yang kedua yang terdiri dari yang pertama, bandingkan, induksi, tentukan, dan digeneralisasikan. Hal ini menjadikan peserta didik lebih tertarik dalam memahami konsep belajar melalui tahapan yang dimulai dari membandingkan, induksi, tentukan, kemudian mengeneralisasikan. Yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, dan mengajar. Nah, dengan berkolaborasi menciptakan kegiatan yang saling mendukung dan melengkapi sesama kelompok dalam mencapai tujuan, sehingga memberikan pemahaman dan saling tukar pikiran satu sama lain. Yang ketiga, dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan. Peserta didik menyimak penjelasan yang diberikan dan pertanyaan yang harus mereka jawab melalui penjelasan yang dilakukan oleh peserta didik sebagai bukti mereka telah memahami konsep belajar. Setelah selesai dilakukan, maka di akhir pembelajaran, guru memberikan penjelasan sesuai dengan jawaban yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, hipotesis, kumpulkan data analisis. Peserta didik membuat jawaban sementara dan mengumpulkan berbagai informasi dari referensi yang terpercaya, kemudian menganalisisnya. Kemudian 5, visualisasikan, hubungkan. Peserta didik memvisualisasikan hasil analisis dalam bentuk yang dapat dipahami sebagai sarana untuk menyediakan atau memberikan referensi yang lebih konkret tentang sebuah ide yang memiliki kesamaan tertentu dengan sesuatu yang diwakilinya. Kemudian yang keenam, pertanyaan, penelitian, simpul, dukungan. Peserta didik dilatih menyajikan pertanyaan untuk penelitian yang dapat disimpulkan dan memiliki dukungan berupa teori maupun referensi lainnya yang tentunya akurat. Kemudian selanjutnya adalah 7. Propose atau tentukan masalah, selesaikan evaluasi. Peserta didik mampu mengekspresikan kesulitannya dalam belajar dan mampu menyelesaikan atau memberikan solusi penyelesaian masalah yang nantinya dapat dievaluasi kembali untuk memperoleh hasil lebih baik.
Kemudian yang kedelapan, jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. Jadi peserta didik didorong untuk mampu menjawab pertanyaan sementara yang telah dibuat dan nantinya dijelaskan dengan hasil pemikiran yang kritis dan direnungkan, dipikirkan kembali sehingga jawaban tersebut sudah tepat. Kemudian yang kesembilan, klarifikasi pertanyaan, prediksi, ajarkan. Klarifikasi jawaban bersama dengan guru, kemudian teman lainnya untuk membuktikan kebenaran, sehingga setelah diklarifikasi dapat dilakukan prediksi hal yang terjadi ke depannya sesuai dengan isi bacaan dan tentunya logis. Kemudian periksa, pertimbangkan tantangan debat. Peserta didik memeriksa kembali untuk mempertimbangkan jawaban tersebut bersama teman lainnya sehingga nanti mengetahui perbedaan dan tantangan yang harus dihadapi. Kemudian 11, pertimbangkan, jelaskan, justifikasi. Selanjutnya, peserta didik mempertimbangkan hasil yang telah disepakati, kemudian dijelaskan kembali dan membuat pembenaran terkait jawaban yang ditetapkan. Yang ke-12, brainstorm, mengatur, menyusun, merevisi. Jadi, teknik mengajar yang menyajikan masalah, kemudian mengajak peserta didik untuk memikirkannya dan jawabannya. Sehingga peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan menyajikan ide baru dan solusi yang dilakukan atau dikemukakan secara terstruktur dan tentunya di bawah naungan guru. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut saya kegiatan 2 karena dengan kegiatan 2 ini dapat menumbuhkan pembelajaran yang aktif, interaktif, menyenangkan, membuat peserta didik terdorong untuk menumbuhkan motivasi belajar, meningkatkan hasil belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, berpendapat, bersosialisasi, keingintahuan yang tinggi, dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir yaitu berkaitan dengan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Di sini disajikan 2 ilustrasi pembelajaran langsung atau kegiatan A dan kegiatan pembinaan atau kegiatan B memiliki karakteristik dan perbedaan. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajar langsung, maka akan kecenderungan kegiatan belajar yang lebih efektif efisien. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A, namun ketika tujuan melibatkan kegiatan B, para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Nah, di sini terdapat kegiatan A dan kegiatan B yang dapat kita lihat. Kemudian terdapat pertanyaan yang pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? Mengapa memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Kegiatan yang sering saya lakukan adalah kegiatan A karena mode pembelajaran langsung ini dirancang secara khusus untuk menunjang pembelajaran. Jadi, peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural terstruktur secara baik dan dilakukan bertahap, selangkah demi tahap, sehingga dengan disajikan fakta, informasi jelas, konkret, akurat, menjadikan pembelajaran jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Menurut saya kegiatan A karena pembelajarannya itu lebih berfokus pada peserta didik. Jadi peserta didik dapat terlibat langsung dan menjadikan pembelajaran jadi lebih aktif, interaktif, membantu peserta didik memecahkan berbagai masalah dan berbagai informasi fakta yang sesuai dengan kenyataan dapat diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran yang dilakukan secara kontekstual ini. Sekian presentasi yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.